Jadi ini bagian sisi lain yang teman-teman kadang tidak sadari bahwa melalui tugas-tugas DPRD ini akan memudahkan kita masuk surga. Karena kita menjadi DPRD adalah wakil rakyat. Kita menjadi DPRD agar dipilih rakyat. Maka agar bisa dipilih kita harus menyiapkan diri menjadi orang baik. Orang baik ini kan nanti akan menjadi sosok yang dibutuhkan termasuk di masyarakat. Apa pandangan Bapak tentang RUU perampasan aset jika dinilai positif? Kenapa DPR sangat lama menetapkannya? Karena ditakutkan wacana tersebut akan menjadi alat pemerintahan untuk mendapat pengakuan secara absolut atau mutlak dari kelompok politik lainnya. Maka rancangan undang-undang tentang aset kemudian kita breakdown menjadi perda tentang pengamanan aset ini penting. Sehingga aset-aset itu betul-betul terdata. Banyak sekali aset-aset yang mestinya bisa kita maksimalkan untuk bagaimana mendongkrak ekonomi pendapatan yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa lebih maksimal. Salah satu contoh aset termasuk SMP 3 itu aset daerah. Matahari itu aset daerah. Kita perusahaan DPRD mempromosikan itu. Bagaimana agar ada investor-investor yang data aset-aset yang mangkrak ini bisa aman dan kemudian bisa lebih maksimal untuk menambah perekonomian yang ada di Kabupaten Kudus. Siswa-siswa ini menjadi penting, generasi muda harus betul-betul kita kenalkan politik sejak dini agar mereka mempersepsikan politik dengan baik. Bahwa politik itu luhur, politik itu penting, dan politik ini nantinya bagian dari jalan untuk memilih pemimpin-pemimpin nasional yang baik. Untuk itulah selama ini yang masyarakat mempersepsikan bahwa politik itu kotor, politik itu penuh dengan tipu daya muslimat, kita akan mendekat, kita akan tahu bagaimana tugas-tugas mulia DPRD. Ini sangat penting kita kenalkan. Sehingga tugas-tugas DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi kontrol itu penting. Sehingga mereka tahu tentang bagaimana caranya tugas-tugas DPRD menjadi bagian dari pemerintah di Republik Indonesia ini. Karena pemerintah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan 3 elemen trias politika tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini mereka kenalkan bagaimana pentingnya legislatif terkait dengan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terkait pertanyaan para siswa dan siswi tadi cukup kritis ya Pak, dan cukup menguliti anggota DPRD. Tanggapan sendiri jadi bagaimana? Ya, sangat luar biasa ini. Sehingga mereka nampaknya sudah tidak asing lagi dengan persoalan-persoalan yang ada. Ini satu menjadi otokritik teman-teman DPRD. Yang kedua adalah kita sangat bersyukur sekali generasi muda saat ini sudah kritis dan bisa menyampaikan dengan baik, dan ini bagian dari ilmu kepemimpinan. Mereka sudah membekali diri dengan public speaking yang baik. Ini kita justru malah bangga. Harapan kami memang melalui generasi muda, generasi Z saat ini betul-betul bisa tampil menjadi sosok yang nantinya menjadi tokoh pemimpin nasional. Sehingga mereka di samping membekali dengan diri kemampuan public speaking yang baik, kita harus persiapkan diri, membantu, menyiapkan materi-materi dengan baik yang benar. Sehingga mereka nanti akan tidak apatis dengan dunia politik, tetapi mereka nanti akan menjadi pilihan alternatif untuk bisa terjun di dunia politik. Dan tadi juga menegaskan bahwa DPR itu bagus, termasuk untuk langkah untuk masuk surga itu menjadi anggota DPR. Bagaimana? Ya,
Jadi ini bagian sisi lain yang teman-teman kadang tidak sadari, bahwa melalui tugas-tugas DPRD ini akan memudahkan kita masuk surga. Karena kita menjadi DPRD adalah wakil rakyat, kita menjadi DPRD adalah dipilih rakyat, maka agar bisa dipilih kita harus menyiapkan diri menjadi orang baik. Orang baik ini kan nanti akan menjadi sosok yang dibutuhkan termasuk di masyarakat. Bahkan orang baik ini nanti akan menjadi syarat masuk surga, karena surga ini adalah tempat yang baik yang hanya layak dimasuki oleh orang baik. Untuk itulah DPR yang menyiapkan diri mulai dari calegnya menjadi orang baik, kemudian jadi DPR untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik, dan akhirnya nanti sampai terbawa meninggal husnul khotimah. Jaminannya apa kalau tidak masuk surga? Jadi agenda anak-anak mulai dari kemarin sampai hari ini itu nanti adalah untuk belajar tentang suara demokrasi. Khususnya adalah anak-anak itu belajar bagaimana nantinya ketika mereka itu terjun di masyarakat, tahu bahwa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya yang ada di Kabupaten Kudus ini tidak hanya isu-isu miring yang didapatkan, tetapi benar-benar mendapatkan fungsi yang benar dari DPRD, terutama adalah DPRD Kabupaten Kudus. Seperti ini tadi kan banyak pertanyaan anak-anak yang sekiranya miring terhadap istilahnya nun sewu anggota dewan, tapi setelah dijawab langsung oleh beliaunya Bapak Haji Ali Ihsan, akhirnya anak-anak jadi paham bahwa fungsi legislatif itu khususnya DPRD Kabupaten Kudus itu fungsinya benar-benar mulia. Jadi istilahnya memikirkan seluruh rakyat di Kabupaten Kudus untuk dan mengontrol istilahnya anggaran-anggaran yang ada di daerah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini agenda rutinan Bu setiap. Ya, ini agenda rutinan setiap setahun sekali, khususnya untuk kelas 11 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana dengan tema suara demokrasi. Sehingga memang setiap tahun kami MOU dengan DPRD Kabupaten Kudus untuk anak-anak SMA 1 Kudus bisa belajar di tempat yang saya anggap ini adalah tempat sakral karena untuk memikirkan seluruh rakyat Kabupaten Kudus. Ini melibatkan berapa pelajar Bu selama 2 hari? Selama 2 hari ini melibatkan sekitar 436 siswa kelas 11. Dengan 25 pendamping Bapak Ibu guru.